Pilkada melawan kota kosong menjadi perbincangan hangat di Kota Batam. Hal itu menyusul adanya dukungan besar-besaran dari partai politik terhadap salah satu bakal calon yang akan maju di Pilkada Batam. Meskipun dinilai pengamat tidak merusak demokrasi, Pilkada melawan kota kosong menjadi bukti kemunduran demokrasi. Spekulasi melawan kota kosong di Pilkada Batam terus bermunculan setelah pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Amsakar Ahmad dan Li Claudia Chandra berhasil meraup dukungan dari 10 partai politik. Sementara Marlin Agustina yang dikabarkan berpasangan dengan Jeffrey Dean belum mendapat dukungan dari partai politik. Meski demikian, untuk saat ini masih tersisa PKS dan PDI Perjuangan yang belum bersikap memberikan dukungan. Melihat kenyataan tersebut, pengamat politik Universitas Riau Kepulauan Tibrani menafsirkan, jika demokrasi atau politik tidak bisa direkayasa, sehingga jika nanti terjadi Pilkada Batam melawan kota kosong, hal itu tidak akan merusak demokrasi. Namun kondisi tersebut dipastikan terjadi kemunduran demokrasi. Adanya fenomena melawan kota kosong karena partai politik dalam memberikan dukungan dengan melihat hasil survei calon yang mereka dukung. Parpol tidak ingin calon yang mereka usung kalah. Nah, untuk kota Batam, kalau dikatakan merusak, menurut saya ini kan tadi saya katakan demokrasi itu atau pemilu atau politik itu tidak bisa juga semua direkayasa. Tadi ada banyak yang katakan spontanitas terjadi apa adanya. Ketika hasil survei, ya kalau secara akademik survei dari data dipakai, kalau satu orang itu yang mendominasi hasil surveinya, maka secara logika partai lain mungkin berpikir kalau melawan dia nih kemungkinan kita bisa menang gak? Nah, kalau kalah itu apa? Ya mungkin orang berpikir di mana kita ikut dalam kemenangan itu. Jadi kalau merusak menurut saya belum ya, karena itu berlaku masih transparan, masih cair, bisa negosiasi dan sebagainya. Jadi kalau merusak kurang pas menurut saya. Selain faktor elektabilitas calon, terjadinya kota kosong dapat terjadi karena adanya kompromi partai politik di tingkat elit. Biasanya hal itu terjadi karena adanya keinginan elit agar kepala daerah memiliki visi misi yang sama dengan pemerintah pusat. Kayaknya dua-duanya. Pertama tadi saya katakan, secara hasil survei memang orang partai politik melakukan survei semuanya hasil surveinya Pak Amsakar nomor 1 terbanyak elektabilitas tertinggi. Yang kedua terjadi kompromi partai politik tingkat elit, tingkat DPP. Nah inilah salah satu yang saya katakan kalau tadi ada merusak, kalau saya mengatakan demokrasi Indonesia agak mundur dalam hal ini. Kenapa? Kewenangan DPC atau DPW atau DPD 1, DPD 2 untuk menetapkan atau mengusung pasangan calon ya, itu diambil alih oleh DPP-nya. Nah ini yang mungkin yang demokrasi yang agak mundur menurut saya. Jadi sekarang dukungan yang dipilih oleh DPC-nya ternyata DPP punya calon yang lain. Dalam sejarah demokrasi Indonesia, Pilkada melawan kota kosong baru terjadi satu kali di Kota Makassar pada 2018 silam. Demikian Bangun Shalendra melaporkan dari Batam.